Oke, baik teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana menginput gambar ya. Tabel, maaf. Bagaimana kita membuat tabel dengan menggunakan LaTeX. Nah, seperti biasa, kita membuka PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Di sini kalian bisa download. Kalian ingin membuat tabel portrait atau berdiri atau landscape, yaitu secara horizontal, vertikal atau horizontal. Pertama kita coba yang vertikal dulu. Pertama kita klik code-nya. Nah, ini kita download ya. Kita download teman-teman. Nah, ini adalah tabel portraitnya. Nah, ini kita copy. Nah, kemudian kita pastekan ke tempat yang akan kita sajikan tabel. Mungkin sini di bawahnya. Di bawah dari pembahasan literatur review. Pastekan. Seperti itu. Nah, ini mana bagian yang perlu dihilangkan? Teman-teman coba perhatikan. Di sini pada endfoot ini, teman-teman bawahnya bisa dihapus sampai ke X tabular gitu ya. XL tabular. Nah, ini adalah bagian konten utama. Nah, yang apa namanya end head ini itu adalah bagian judul. Nah, ini judul. Ini juga atasnya juga judul. Jadi ini kenapa ada dua judul? Karena ketika nanti melewati halaman-halaman itu akan muncul secara otomatis. Yang memunculkan tuh itu yang di title 2. Itu yang memunculkan secara otomatis di halaman-halaman berikutnya. Nah, ini teman-teman bisa mengamati ini mungkin saya hapus dulu ya, saya hapus. Nah, ini ada yang penting, ini saya simpan. Nah, ini kata kuncinya, ini saya simpan, saya jadikan komentar, tapi yang jelas ini saya hapus. Nah, ini saya hapus. Oke. Nah, caption ini itu juga saya hapus. Jadi judul tabelnya. Nah, teman-teman coba lihat. Jadi ini title, maksudnya title kolom ya, title tabel. Kolom judul. Ini kolom judul. Saya tulis kolom judul. Ini juga kolom judul. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman ingin membuat berapa kolom? Berapa kolom? Di sini mungkin saya akan membuka membuka dokumen Word saya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya buat 6 kolom. Ya, 6 kolom berarti mungkin ini biar tampak, ini saya copy dulu. Saya copy, saya pastekan ke Excel. Ini kita pakai bantuan Excel. Nah, saya pastekan. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ini ada 6 kolom. Nah, di sini saya ingin yang pertama itu kolomnya center. Center berarti saya nulisnya C. Gitu, C kecil. C. Nah, kalau yang kedua saya inginnya rata kiri, L. Yang ketiga rata kiri, L. Yang keempat mungkin rata kanan, berarti R. Nah, yang kelima itu tengah, center. Nah, ini juga saya buat rata kiri. Nah, seperti ini. Berarti ini CLL RCL. Nah, ini kita bisa masukkan ini sama dengan ini, kita ambil CLL RCL. Nah, ini yang kita ambil ya, teman-teman. Nah, ini kita pastekan di, nah ini posisi XL tabular dengan line width-nya sesuai dengan margin. Kemudian kita masukkan pertama itu center, kemudian left, left, right, center, left gitu. Ini berarti ada 6 kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teman-teman bisa memisahkan dengan garis kayak gini. Bisa ya. Tapi ini nggak sesuai dengan template. Nggak sesuai dengan template yang di eh, kalau teman-teman lihat di panduan PDF itu nggak ada garis pemisah vertikal. Itu nggak ada.
Nah, captionnya diberi nama caption. Saya mungkin akan mengambil sesuai dengan nama yang ada. Nah, ini yang saya ambil captionnya, saya masukkan. Labelnya itu saya buat tabel 1 gitu. Nah, di sini judulnya apa saja nih? Nah, ini harus sesuai. Caranya seperti ini ya. Kolom 1 dan kolom 2 dan kolom 3 dan kolom 4. Nah, ini masih kurang. Ini saya ambil dari books ini. Jadi harusnya saya nulisnya algorithm dan itu kolom 1 dan GRNS dan itu kolom 2 model. Nah, ini kolom 3, kemudian strategi. Nah, ini kolom 4, kemudian optimum. Nah, ini kolom 5, selanjutnya supplementary. Nah, ini kolom 6, kasih garis. Nah, garis miring. Semuanya seperti itu. Dan tentunya ini akan menjadi pekerjaan yang membosankan ketika informasinya sangat banyak sekali. Semisal ini informasinya sangat banyak gitu. Nah, semisal seperti ini. Berarti bagaimana biar efektif kita pakai apa yang memang itu jadi kemampuannya Excel, yaitu fungsinya. Pertama sama dengan algoritma dan kasih petik, kita tambahkan dan, ya kan? Jadi algoritma A2 kita tambahkan dan itu, kemudian kita tambahkan dengan GRNS. Kita tambahkan lagi, ini tinggal copy. Dan petik dan ini kita copy dulu aja. Ini kalian copy. Nah, kemudian tambahkan model, paste, tambahkan strategi, paste, tambahkan optim titik, paste, tambahkan suplementari, kemudian di ujungnya tambahkan dan, petik, garis miring 2. Nah, ini akan menjadi fungsi yang seperti kita tulis manual. Akan mirip, antara J dan H mirip. Hanya saja H itu menggunakan formula. Kalau J itu manual. Nah, formula akan lebih memudahkan kita. Jadi cepat. Kita mendapatkan semuanya itu cepat. Nah, yang kita ambil pertama apa? Judulnya. Ini judulnya. Judulnya kita ambil. Judulnya ya. Judul ini kan judul. Kita ambil, kita masukkan ke dalam. Nah, ini kolom judul ini. Pastekan. Nah, ini udah sesuai. Ini kolom judul juga masukkan. Pastekan. Nah, ini paste. Ini pastekan. Oke. Nah, sekarang yang konten utama itu yang bawahnya. Kita ambil, copy, pastekan di konten utama, di bawahnya konten utama. Paste. Coba kita Ctrl S. Coba kita Ctrl S. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini. Coba rekan-rekan bisa lihat. Di sini ada judul, kemudian ada judul kolom ya, algoritma, JRNS, model, strategi, optim, supplementary. Nah, ini algoritma tuh C, center. Karena saya nulisnya pertama C. Nah, kalau saya nulisnya jadi L, maka dia akan rata kiri. Center ini jadi rata kiri. Nah, seperti ini. Jadi bisa diatur. Nah, ini bisa berlanjut ke halaman berikutnya dengan secara otomatis menyajikan kolom judul. Terus bagaimana jika kita ingin menambahkan note? Ya, ingin menambahkan note. Di sini apabila ingin menambahkan note, katakanlah misalkan sebentar. Nah, ini. Di sini ada note. Optim itu artinya optimization algorithm yang digunakan. Nah, note ini dia kan berarti melewati beberapa kolom ya. Berarti ini perlu menggunakan merge. Merge yang ada di, kalau di Excel itu berarti ini, merge. Menggabungkan dua kolom. Berarti seperti ini, merge. Nah, gunakan merge. Habis itu baru nulis. Kan seperti itu ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau di Excel, kalau di LaTeX itu kita nggak menggunakan merge. Nggak ada perintah merge. Tapi ada perintah yang lain. Kita letakkannya di mana? Letaknya itu se di atasnya input, di atasnya input. Input itu penutup. Nah, ini.
Kita pakainya bukan merge tapi multi kolom. Multi kolom. Multi kolom. Yang pertama itu berkaitan dengan apa namanya berapa kolom yang akan dilewati. Ini berapa kolom? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 kolom. Itu akan digabungkan jadi satu. Posisinya apa? Mau center, left, atau right. Kita buat left gitu ya. Kiri, rata kiri. Kemudian kita pastekan apa yang tadi mau kita masukkan. Kemudian kita Ctrl S. Coba di input. Nanti akan muncul note. Nah, di paling bawah. Dan ini juga muncul nggak hanya di halaman di awal, tapi di halaman berikutnya pun muncul. Jadi seperti itu. Jadi catatan ini akan muncul di setiap halaman. Nah, itu. Nah, ini jadi untuk membuat apa namanya menggabungkan dua kolom, maka gunakan multi kolom. Ya. Bagaimana ketika ingin menggabungkan dua baris RFBA, misalkan ini bisa dihapus nih. Nah, ini yang pertama saya hapus ya, IFBA. Ini saya hapus. Nah, coba kita lihat di RFBA paling atas, ini dia bawahnya kosong. Saya ingin menggabungkan baris atas dan bawah ini. Ini kan kosong ya. Jadi artinya menunjukkan bahwa di bawah RFBA itu nggak ada informasi. Saya ingin menggabungkan eh, baris RFBA dengan baris bawahnya. Berarti pakainya multi row, multi row. Nah, saya pakainya fungsi multi row. Sebentar. Nah, ini multi row. Sebentar, sebentar. Multi row. Multi row nggak ada ya. Oke. Jadi multi row sama. Multi row tulis berapa baris yang akan digabungkan, dua baris. Nah, di sini itu nggak ada posisi CLR itu nggak ada. Kasih aja bintang. Posisi yang lain ada nggak? Teman-teman bisa explore, tapi saya menyarankan pakai bintang dulu. RFBA. Nah, udah nih. Artinya ini RFBA itu bergabung antara atas dan bawah. Coba kita lihat. Nah, dia berada di tengah-tengah. Karena sudah bergabung, gitu ya. Nah, ini adalah visualisasi dari tabel secara vertikal. Kalau di sini hanya memuat beberapa, ya, hanya memuat beberapa, maka tabel itu nggak akan melewati halaman dan dia akan menyesuaikan. Nah, akan menyesuaikan, nggak akan melewati halaman. Dan kerapiannya pun terjaga. Dan ketika melewati halaman itu pun nggak jadi masalah, ya, nggak jadi masalah. Oke, nggak jadi masalah. Terus bagaimana dengan tabel yang tulisannya banyak, ya, yang tulisannya banyak, seperti itu. Saya ingin membuat tabel tapi tulisannya banyak. Nah, contohnya seperti ini. Bagaimana cara membuatnya? Nah, kita bisa seperti tadi ya, kita ambil contoh salah satu tabel. Nah, mungkin ini. Nah, ini. Saya copy, saya pastekan di. Nah, saya pastekan sini. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Mungkin ini kata-katanya kurang pas gitu ya. Oke. Nah, ini aja. Ini modelnya. Nah, ini keuntungan, kelebihan, kekurangan. Nah, misalkan saya mengambil teksnya itu, nah teksnya seperti ini misalkan. Oke. Nah, ini kontennya.
Oke, jadi ada lagi mungkin PSO, ini kontennya juga. Kemudian ada GA, ini kontennya. Nah, nah ini bisa juga kontennya berupa kalimat panjang ya. Nah, seperti ini misalkan. Format cell, kemudian, nah, muncul. Mungkin nih kata-katanya kurang sesuai, mungkin biar bagus. Jangan kembar. Nah, seperti ini misalkan. Oke, saya ingin memasukkan tabel ini secara vertikal, ya, dan satu halaman tersendiri. Nah, ini sama seperti tadi. Di sini kita buat ini mungkin teman-teman bisa milih L atau C atau R. Kalau L berarti left. Kemudian yang berikutnya, description ini bukan L, bukan C, bukan bukan C, bukan L, bukan R yang kita pilih, tapi P. Artinya dia paragraf, ya. P lebarnya berapa? Mungkin saya statement katakanlah 4 cm. Seperti itu. Ini juga saya buat P 4 cm. Nah, ini agak manual ya. Kita akan menyesuaikan nanti. Nah, ini katakanlah misalkan ini P juga tapi 2 cm. Oke, kita udah dapat. Berarti L P 4 cm, kemudian P 4 cm, kemudian P 2 cm. Nah, ini kita copy, kita akan masuk ke, nah, masuk ke sini. Ini sama sebenarnya, ya. Kita bisa ambil tabel ini, ya. Bisa kita ambil fungsi tabel ini, kita ambil, kemudian kita pastekan di bawah. Seperti itu. Kita pastekan di bawah. Nah, ini mungkin teman-teman perlu dibedakan. Nah, ini tabel kedua sini. Nah, ini contoh tabel kedua. Jadi fungsi-fungsi awal ini itu nggak perlu teman-teman perhatikan dulu. Nanti ketika teman-teman perlu modifikasi, boleh pelajari pelan-pelan. Nah, ini bawaan dari yang saya buat dulu. Nah, ini bisa dihapus. Oke. Caption juga nanti bisa diisi captionnya. Kemudian labelnya juga nanti diisi. Nah, ini terkait judul, ya, judul kolom. Ini judul kolom 1. Kemudian ini judul kolom 2. Nah, ini nanti judul kolom itu perlu diisi. Ini juga perlu diisi sama. Nah, ini di bawah input itu adalah konten utama. Nah, ini nanti perlu diisi. Oke. XL tabular jangan dihapus. XL tabular jangan dihapus. Nah, ini. Jadi yang perlu diisi adalah judul kolom, konten utama, eh, apalagi posisi ini terkait dengan jumlah kolom, kemudian judul tabel, kemudian sitasi tabel. Seperti itu. Mungkin ini yang atas tadi kita perlu tambahkan. Misalkan kita tambahkan provided by table ref. Nah, tadi namanya apa? Tabel 1. Tulis tabel 1. Tabel 1. Nah, klik OK. Nah, sekarang yang bawahnya ini kita ngisi bawahnya dulu, ya. Bawahnya kita udah membuat nih formatnya tadi nih. Jadi karena tulisannya banyak kita pakainya P yang artinya paragraf, ya, paragraf. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini sebenarnya mendatar ya, hanya saja ini dia
Nah, kalau ini tampak. Sebenarnya menggeser ke kanan. Tapi karena tadi sempit, jadinya dia arahnya ke bawah. Seperti itu. Ini bukan sesuatu, bukan masalah krusial saya kira. Nah, kemudian caption dikasih tabel perbandingan algoritma. Nah, labelnya berarti misalkan dikasih tabel 2. Nah, kemudian kolom judulnya kita ambil. Kolom judul berarti sini. Sama seperti tadi, kita pakai fungsi model dan nah, jadi kita nggak perlu manual. Ini copy, kemudian kita klik yang lain, paste, klik lain, paste, klik lain, dan petik garis miring 2. Nah, jadi kita manfaatkan ini. Kita udah kita copy paste ke bawah. Nah, ini yang kita pakai. Coba kita masukkan sini dulu, model, kita pastekan sini. Nah, oke. Udah kita pastekan. Ini udah dipaste. Kolom 1, kolom 2 udah. Sebentar. Sepertinya saya ada yang salah. Kolom 1 dimasukkan. Oke. Nah, kolom 2 yang ini. Antara highline dan highline. Kolom 2 dimasukkan. Jadi, hati-hati. Jangan sampai di bawah and first head. Jangan. Nah, kemudian selanjutnya konten utama. Kita masukkan konten utama. Ini konten utama. Ini copy pastekan di bawah. Nah, konten utama. Kemudian coba kita compile. Ini ketika dikompil, ini masih menghasilkan sebentar. Ada sesuatu yang salah. Apa ini? Di halaman 138. Di sini ada petik nih. Ini ada kesalahan di sini. Seharusnya nggak ada petik. Berarti sepertinya yang kita codingkan ini ada kesalahan. Coba kita cek codingannya. Apakah memang ada? Sebentar. Copy. Saya coba pastekan ke sini. Oh, ada. Oke. Jadi di sini ketika saya pastekan itu ada tanda petik nih yang seharusnya nggak ada. Ini mungkin petiknya bisa dihilangkan ya. Dihilangkan petiknya. Nah, jadi tetap fungsinya JA dan informasi dan informasi kayak gitu. Sepertinya itu yang bikin error. Nah, coba kita sekarang kita ubah lagi. Kita pastekan. Coba kita proses. Apakah sekarang hilang? Bisa muncul? Nah, oke, masih error. Coba ada berapa kesalahan? Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini saya rasa nggak ada kesalahan, tapi coba kita cek. Oke, sepertinya kesalahan ada pada citasi tabel. Mana ada citasi tabel nggak? Oh, ini saya citasi tabel ini seharusnya dia dalam bentuk apa namanya komen ya. Ternyata nggak dalam bentuk komen. Itu yang bikin dia salah muncul akhirnya. Nah, coba saya buat komen. Nah, sekarang udah bisa. Nah, ini dalam bentuk portrait ya, berdiri. Biar dia landscape bagaimana? Di begin group sebelum itu dikasih begin landscape. Nah, seperti ini. Landscape.
dikasih begin landscape. Terus di bawahnya and begin group itu dikasih and landscape. Nah, seperti itu. Landscape. Nah, ketika sudah ditambahkan ini, maka dia akan berlanjut ke bawah. Landscape and landscape. Nah, mungkin saya ingin membuat ini agak lebar. Bagaimana caranya? Nah, ini kolomnya tinggal ditambahkan. Ini bisa tambahkan jadi 6. Ini juga jadi 6. Ini jadi 4. Katakanlah 4. Nah, nanti akan muncul lebih lebar. Coba kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin bisa ini jadi 8. Ini jadi 8. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi lebih masih ada sisa ya. Ini bisa 9, ini 9. Nah, jadi bisa disesuaikan. Ini P itu berarti dia rata rata tengah ya. Ini hasilnya rata kanan kiri, rata kanan kiri, rata kanan kiri. Kalau saya menambahkan informasi, ya menambahkan, saya copy, kemudian saya pastekan, saya tambahkan. Nah, nanti seperti pada tabel sebelumnya, yaitu halamannya akan berulang. Nah, halamannya akan berulang. Kolom judulnya, judul kolomnya itu akan berulang seperti ini. Jadi teman-teman nggak perlu membuat judul secara berulang-ulang, nggak otomatis itu akan berulang. Nah, kemudian saya ingin ini nggak rata kanan kiri, tapi bisa nggak ini rata kiri? Ya, caranya pada ini kan posisi L, P, P, P. Nah, ini sebenarnya bisa ditaruh, disajikan di bawah ini. Bisa divisualisasikan ke bawah seperti ini. Jadi nggak harus mendatar kayak gitu. Nah, jadi ini kurung buka, kurung tutupnya sini. Nah, ini sajikannya L, P, P, P. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Ini pun nggak ngefek. Nah, untuk membuat dia rata kiri, ada perintah tadi yang sempat saya simpan, yaitu menggunakan ini. Nah, ini rata kiri. Kalau rata kanan saya nggak biasa melihat ya untuk dokumen tesis atau buku. Tapi kalau rata kiri, nah itu yang sering pakai. Yang tadi saya copy, saya masukkan ke yang paragraf. Dibuat rata kiri. Nah, jadi seperti ini. Ini paragraf dibuat rata kiri. Nah, itu akan muncul kolom yang kedua itu rata kiri. Coba yang keempat. Itu saya buat rata kiri juga. Nanti akan terlihat bedanya. Nah, jadi terlihat bedanya rata kiri. Ya, ini bisa dikatakan agak rapi atau bisa juga dikatakan saya lebih suka kanan kiri nggak masalah. Ya, seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan terkait bagaimana cara membuat tabel. Silahkan dicoba seperti itu. Nah, di dalam tabel ini bisa ditambahkan numbering, bullet, itu bisa juga dengan fungsi yang sama. Jadi di sini silahkan sajikan sendiri. Kalau ingin tambahkan bullet atau numbering bisa juga. Iya, seperti itu. Oke, ini terkait dengan tabel dan apabila teman-teman lihat secara otomatis tabel akan muncul di list tabel. Nah, ini list tabel. Otomatis akan muncul. Nah, jadi ketika diklik munculnya tabel yang kita buat. Baik, semoga bermanfaat. Berikutnya saya akan memberikan bagaimana menulis persamaan matematika. Oke.